Selama ribuan tahun, masyarakat telah memiliki pemerintahan. Badan-badan kekuasaan ini membuat peraturan untuk mengatur masyarakat yang bermaksud untuk melindungi dari bahaya. Bentuk pemerintahan pun telah terbentuk dari pemegang kekuasaan di tangan satu orang. Sistem ini ditandai dengan tanggung jawab, bagaimana mereka dipilih dan bagaimana mereka memerintah, sehingga mempunyai konsekuensi besar bagi hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Inilah demokrasi, di mana rakyat bisa memilih siapa yang akan memerintah mereka. Lanjut mengenai pembahasan tentang definisi demokrasi secara umum. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik dibuat oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau perwakilan, atau bisa dibilang dari lembaga-lembaga perwakilan. Prinsip utamanya adalah menjadikan warga negara sebagai partisipatif aktif dalam demokrasi ini, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat mencapai adanya keadilan, kesetaraan, serta kebebasan yang dirasakan oleh banyak orang. Perkembangan demokrasi di dunia terus berlanjut dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan unik dalam mengembangkan demokrasi. Perubahan politik, sosial, dan teknologi akan terus mempengaruhi perkembangan demokrasi di berbagai kawasan di dunia. Permasalahan lingkungan hidup semakin mempengaruhi tindakan pemerintah dan perluasan pandangan demokratis untuk mengatasi tantangan lingkungan. Semakin banyak negara yang berupaya meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses politik, termasuk melalui pemilu, referendum, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi di dunia bervariasi dalam bentuk dan praktiknya. Beberapa negara menerapkan demokrasi representatif, di mana warga memilih perwakilan mereka untuk mengambil keputusan. Sementara itu, demokrasi langsung memungkinkan warga untuk ikut serta langsung dalam pengambilan keputusan. Tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik dapat mempengaruhi kesehatan demokrasi di berbagai negara. Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai fase dan perubahan sejak kemerdekaan. Pada tahun 1945, periode demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 ditandai dengan adanya parlemen yang kuat, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Era ini juga ditandai oleh peran penting partai-partai politik dalam politik Indonesia saat itu. Meskipun terdapat ketegangan politik yang mengancam stabilitas, kemudian muncul era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer. Dalam era ini, kekuasaan terpusat pada dan pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, presiden dan parlemen memiliki peran yang lebih terbatas. Namun, demokrasi terpemimpin ini diwarnai oleh kontroversi dan berakhir dengan kejatuhan Soekarno serta naiknya Soeharto ke kekuasaan. Demokrasi memiliki berbagai jenis atau bentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Beberapa jenis demokrasi yang umum dikenal sebagai demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau representatif, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi otoriter, demokrasi partisipatif, demokrasi Islam, dan demokrasi sosial. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia.
terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Selain juga proses ini, perkembangan menggambarkan demokrasi Indonesia dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Syarikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 secara gamblang duet pemimpin Dewi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri.